waktu kelulusan, graduation, orang tua akan datang. Waktu setelah acara saya bawa makan frozen yogurt. Mama saya suka, antrian panjang ke salah satu toko frozen yogurt tersebut. Akhirnya itu jadi menjadi inspirasi. Akhirnya pengen mulai something seperti itu juga. Sour Sally itu drop salesnya dari puncaknya sampai akhirnya waktu downnya itu dia lose salesnya sekitar 90%. 90%? Iya, kayak harga Bitcoin. I see. Terus apa yang terjadi pas itu? Hampir bangkrut. Sempat utang di bank 7,5 miliar. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Halo semuanya, sekarang saya bersama Bapak Doni. Sambil Bapak lah. ngopi Koko pakai aja. Koko Doni. Iya, Koko Doni. Sambil ngopi Vika, kita Vika. lagi ngobrol-ngobrol. Yoi. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kau ini brand baru ya? Ini brand launching tahun lalu. Hah? Ini brand ketiga dari Sour Sally Group. Namanya Vika. Produk specialty-nya coconut ice coffee. Oke. Jadi kalau senang orang yang senang kopi yang lebih kerasa, yang lebih gurih, itu bisa cobain Vika karena bukan hanya kopinya itu bukan seperti kopi-kopi lainnya yang espresso based machine, tapi ini menggunakan giant ripper. Jadi butuh waktu sekitar 40 sampai 45 menit untuk dia brewing, tetes sampai semuanya habis. Oke, ya. Gitu. Ini baru kali ini nih opening kita langsung jualan ajar pokoknya ya. Kok, thank you udah datang ke sini. Sama-sama. Ini thank buat you. yang nggak tahu ini adalah owner ya, owner dari Sour Sally Group, bener Iya, nggak? betul. Oke, Sour Sally Group itu sekarang ada brand apa aja kok? Sour Sally Group sekarang itu ada tentunya dari pertama Sour Sally, Sour Sally. ya kan? Berapa Sour Sally cabang? itu udah sekitar 60 cabang, Hmm. ya kan? Kedua brand gulu-gulu, Oke, yaitu gulu-gulu. Cheese Tea Bubble Tea. Ini yang tren di mall-mall ya? Ya banyak di mall-mall. Sekarang gulu-gulu udah 117 cabang per hari ini. 117 cabang. 117. Terus abis itu Vika ada 42 cabang. 42 cabang. Dan yang barusan kita launching banget 1 bulan lalu dan akan buka outlet pertamanya nanti sekitar bulan akhir Maret, bulan Maret akhir itu Wowtek. Wowtek itu konsep makanan warteg tapi yang lebih modern. Dalam arti lebih modern, harganya kurang lebih sama-sama mengenyangkan, tapi kualitas makanan, higienitas dan juga kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan di tempat itu lebih di atas rata-rata warteg yang ada. Ini placementnya di perkantoran? Jadi kita placementnya itu target market kita bisa untuk orang kantoran, lunch market, bisa untuk anak-anak kuliahan, ya kan? Bisa untuk daerah kos-kosan, bisa untuk daerah-daerah yang membutuhkan makanan yang harga 20 sampai 30 ribu, kenyang, puas, dan juga terjamin higienitasnya. Oke, terus terakhir juga punya investment company ya? Ya, kita punya investment company namanya Selera Capital. Selera Capital ini berbeda dengan yang lain-lainnya investment company karena instead of hanya taruh duit istilahnya dan biarkan foundernya berlari sendiri, kita membantu foundernya membantu brand atau produk F&B tersebut untuk berkembang. Jadi purpose-nya adalah untuk mengagregate dan juga men-scale teman-teman F&B yang punya bisnis F&B yang sudah laku, rame, tapi punya kesulitan dan punya kesulitan dalam mengembangkan cabang usahanya. Entah karena mungkin kurang pengalaman dalam manajemen know-how-nya ataupun masih penuh dengan keraguan, kalau gue buka lebih banyak cabang bagaimana ya manage-nya, bagaimana manage orangnya, hiring orangnya dapat dari mana, ya kan? Terus manajemen case-nya seperti apa, takut kecolongan dan segala macam. Nah, itu kita bisa kolaborasi. Asalkan produknya sudah ada, sudah running dan sudah rame. Oke, sip. Nah, terus kalau di total nih, bongkar-bongkaran aja ya. Jadi mungkin sekarang udah punya berapa karyawan dari whole company? Total termasuk karyawan di outlet itu sekitar minimum 1.000 orang ada. Oh, 1.000 orang. Jadi ternyata di balik Bapak Doni ada 1.000 orang yang terbantu ya? Iya, betul. Oke, jadi nggak usah ditanya lagi seberapa kayanya Pak Doni ini. Oke, mulai dari awal nih. Iya. Awalnya gimana? Apakah waktu itu backgroundnya Koko udah langsung bisnis atau punya percobaan bisnis lain atau kerja dulu atau gimana? Oh, jadi gini. Jadi waktu kuliah, jadi saya sempat kuliah kan di luar negeri, ambil S1, S2. Waktu saat masa-masa kuliah tersebut, namanya juga anak kuliah ya,
selalu berusaha mendapatkan uang jajan lebih. Jadi saya ada istilahnya usaha sampingan. Jadi usaha sampingan saya menjadi reseller celana jeans. Makanya tadi sempat ngobrol tentang dropship ya. Oh, I see. Reseller celana jeans yang merek-merek populer di Amerika gitu. Waktu saya kuliah di Amerika waktu itu, jadi reseller di eBay saat itu. Media yang kita pakai eBay. Jadi ada distributornya menjadikan saya sebagai salah satu resellernya untuk memproses penjualan jeansnya apa segala macam. Oke. Ya lumayan, sebulan bisa dapat ekstra tambahan 600-700 US untuk makan. Oh, oke. Makan, nonton, jalan-jalan, shopping. Itu coba-coba sendiri. Itu enggak, saya jadi ada kebetulan yang punya distributor celana jeansnya itu kawan saya sendiri. Jadi kawan saya menawarkan, lu mau nggak kerjaan sampingan seperti ini untuk nambah penghasilan. Jadi Jadi start cari uang itu dari kuliah ya? waktu masuk kuliah. Terus Kuliah, terus habis itu lulus, sempat kerja juga, tadi ceritanya sempat kerja di offset printing, kerja di tax company juga pernah. Terus akhirnya pulang Indonesia dengan passion untuk mulai sour selling. Oke, waktu kerja itu berapa tahun kok di sana? Kurang lebih kerja setelah lulus ya, itu 1 tahun. 1 tahun, oke. Kenapa memutuskan untuk pulang ke Indo? Kenapa nggak lanjutin kerja di sana aja? Karena memang saat itu memang mindsetnya pengen pulang dan kerja di Indonesia sih, masih cinta tanah air sih. Dibandingkan saya dibilang kalau disuruh milih tinggal di luar negeri atau tinggal di Indonesia, saya lebih milih tinggal Lebih di Indonesia, oke. Masih kangen sama bakso sama bakmi. Oke, pas di Indonesia langsung buka bisnis atau kerja dulu? Waktu balik Indonesia, mindsetnya langsung udah mau bisnis. Oh, Ya, jadi waktu itu tadi pulang tahun 2007 akhir November akhir November 2007. 2008 bulan Mei Sour Sale udah ada auto pertama di Senayan City waktu itu. oke, pertama kali di Senayan City. Oke, waktu itu Koko memang punya kemampuan di bidang yogurt dan pengen bikin atau gimana? Oh, jadi waktu itu tuh sebenarnya bisnis Sour Sale itu lahir dari passion ya. Karena waktu kuliah di sana itu seminggu 2-3 kali at least itu pasti makan frozen yogurt. Jadi waktu saat itu ceritanya itu bukan habis balik. Waktu kelulusan, graduation, orang tua kan datang. Waktu setelah acara saya bawa makan frozen yogurt. Mama saya suka, antrian panjang ke salah satu toko frozen yogurt tersebut. Akhirnya itu menjadi inspirasi. Akhirnya pengen mulai something seperti itu juga. Oke, berarti tanpa ada pengalaman sama sekali Koko nekat untuk membuka. Yes, tapi saya sempatkan diri itu hari. Nah ini nih secret boleh di-share. Saya sempat kerja di salah satu toko frozen yogurt. Setelah ada ide mau bikin itu, saya sempat kerja di toko frozen yogurt selama 3 bulan. Oh alah. Ya, jadi sempat kerja di sana karena saya nggak ada pengalaman retail, manajemen di outlet. Jadi saya betul-betul turun ke lapangan, kerja di outlet, ya dimarahin bos karena saya bukan pegawai yang baik. Karena saya pengen belajar, bukan untuk kerja istilahnya kan. Iya. Jadi akhirnya setelah pengalaman itu saya balik. Saya cari-cari supplier, ikut training untuk bikin yogurt yang bagus seperti apa, memahami lebih tentang yogurtnya, ketemu branding agency, akhirnya lahir bisnis Sour Sale gitu. Berarti dari 1 sampai ratusan cabang itu perjalanan kurang lebih berapa tahun ya? Jadi Sour Sale tahun ini itu sudah tahun ke-12 ya. Tahun ke-12. Jadi waktu tahun 11 kemarin Desember per 2019 akhir total cabang seluruh brand Sour Sale Group itu 227. Oh, oke. 227 cabang. 227 tahun 2020 ini kita kan setiap tahun biasanya akhir tahun itu sebelum memulai tahun baru kita ada namanya budget meeting ya. Iya. Nah, di situ di layout semua proyeksi outlet, proyeksi revenue, proyeksi cost, proyeksi apa segala macam dibikin, time plan-nya, opening segala macam. Jadi kita menargetkan tahun ini kurang lebih ya mudah-mudahan bisa mencapai angka 500 store. Oke. Nah, terus selama perjalanan bisnis kan dari tadi ceritanya kita yang mulus-mulus aja nih. Saya pengen taunya lebih ke momen-momen struggle di awal dan di tengah menjalankan bisnis. Ada nggak cerita di mana Koko tuh momen struggle banget saat jalanin bisnis Sour Sale Group itu? Ya, jadi waktu saat itu, waktu mulai di awal sih pastinya ada struggle ya, memulai sesuatu dari nol. Apalagi waktu itu saya tuh waktu memulai balik ke Indonesia itu Jakarta itu, saya bukan orang Jakarta, jadi saya belum pernah ke Jakarta. Jadi tahun 2007 itu saya ke Jakarta, itu 8 tahun, sudah 8 tahun saya nggak pernah menginjakan kaki di Jakarta. Sebelumnya tinggal di mana? Saya besar di Surabaya, tapi aslinya family itu dari Sulawesi.
Dari Sulawesi. Ya. Waktu ke Jakarta Koko sendiri apa keluarga Saya juga? sendiri. Bener-bener sendiri? Ya, sampai sekarang masih tinggal sendiri juga, cuma bolak-balik kadang-kadang mama 2 minggu sekali ke sini, 2 minggu sekali balik. Ini lagi balik sekarang. Oh, oke. Ya. Terus Jadi waktu ke Jakarta itu betul-betul kayak bermodalkan tekad dan niat dan punya ide aja bahwa untuk mau mulai usaha. Kebetulan di sini ya ada teman ya kan, waktu kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri dulu tuh ada teman banyak orang Jakarta. Jadi main di sini. Waktu mulai Sour Sally pertama pun bulan Mei itu 2018 pertama itu sebenarnya awalnya tuh konsepnya tuh Sour Sally bukan startnya dari Jakarta. Itu hari sempat ada ide mau start dari Singapura. Karena pikirnya market Singapura kan lebih mature untuk produk-produk seperti ini ya. betul. Produk branding, produk kesehatan, yang frozen yogurt kan es krim sehat istilahnya kan. Jadi saya pernah sekolah di Singapura juga ya kan. Jadi sempat di Singapura 1 bulan cari-cari lokasi nggak dapet ya kan. Akhirnya mama panggil balik ke Indonesia. Belum sempat for good, itu hari for good belum sempat menginjakan kaki di Indonesia. Singapura dulu first stopnya. Ya kan balik akhirnya lihat Jakarta, pergi ke Jakarta lihat, wih Jakarta udah lumayan maju juga gitu. Soalnya terakhir saya datang sini 99, saya udah memori saya tentang Jakarta udah hampir hilang gitu, 8 tahun. Betul. Ya kan. Akhirnya setelah itu baru realize potensial Jakarta, akhirnya dengan dukungan teman-teman di sini kayak udah ngapain di Singapura. Nah, akhirnya kita mulai dari Jakarta. Oke. Ada nggak waktu ngejalanin Sour Sally nih yang benar-benar momen struggle Koko deh sampai Koko mungkin sampai terngiang sampai sekarang karena saking stresnya? Iya, itu jadi ada waktu itu waktu awalnya syukur-syukur sih cukup mulus ya. Dalam arti struggle-nya nggak bikin sampai stres. Adalah stres. Kayak contohnya awalnya kan plan A-nya kan mau buka di Singapura. Betul. Ternyata gagal. Akhirnya bukanya di Jakarta ya kan. Tapi itu tidak bikin sampai kayak gimana, kayak kalau nggak bisa Singapura nggak apa dimulai di sini di Jakarta. Tapi struggle-nya paling lumayan struggle tuh waktu masa fase tren dari produk Sour Sally frozen yogurt ini mulai habis ya kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum pernah dengar tentang pemahaman ini bahwa di dunia F&B itu ini saya pelajarin bahwa terdiri dari 3 fase. 3 fase? Iya, jadi fase pertama itu adalah fase tren atau hype, ya kan? Dimana fase tren ini biasanya brand-brand produk-produk itu meledak-meledak salesnya, bagus banget, antri, populer banget, ya kan? Tapi biasanya kalau produk yang bisa fase tren itu sukses tuh biasanya produknya pasti enak. Oke. Ya karena kalau nggak enak dia cuma sedikit ntar terus hilang, ya kan? Terus biasanya orang ngantri, ya kan? Orang bangga untuk share sosial media. Tapi fase tren ini nggak bertahan lama. Fase ini paling 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun lah, max 3 tahun. Nggak mungkin lama. It's holiday season. Pasti gitu ya? Pasti. Oke. Itu udah pasti. Tapi produknya nggak melewati fase ini juga nggak sukses. Dia akan adem ayem aja. Kita nggak mau punya produk yang adem ayem kan? Iya, ya kan? betul. Mati nggak mau, hidup pun enggan istilahnya kan. Nah, jadi itu fase 1. Nah, biasanya produk dan brand yang sudah berevolusi bisa bertahan lebih lama itu kalau sudah memasuki fase kedua. Fase kedua itu adalah fase menginjak habit atau lifestyle. Oke. Jadi fase tersebut itu biasa produk sudah sampai di fase 2. Sour Sally contohnya udah fase 2, 12 tahun udahan. Itu sudah lumayan aman. Salesnya stabil. Oke. Bertambah ketika lu buka outlet baru, bertambah ketika marketnya tambah besar, ya kan, untuk konsumsi, ya kan. Itu fase 2. Biasanya brand ini fase 2 ini lebih stabil, salesnya nggak meledak-meledak, eksis tetap, ya kan. Kayak contohnya Sour Sally udah 12 tahun, lah ya. sekarang 60 ya, sudah stable sales, ya kan. Sudah bisa diprediksi salesnya kecuali ada force major, banjir, gempa bumi, itu kan ya kan. nggak terkontrol lah ya. Nggak terkontrol kan. Nah, itu di fase 2. Nah, tapi brand yang menurut saya yang paling tinggi levelnya, yang paling enak kalau udah brand atau produk tersebut udah masuk ke fase kultur atau budaya dari negara atau society tersebut. Maksudnya gimana tuh? Jadi kultur budaya. Jadi contoh-contoh produk-produk yang sudah masuk fase kultur atau budaya itu contohnya kalau di Jepang, kalau kita ke Jepang, biasanya kita bisa makan apa? Ramen. Selain itu? Gyukatsu, sushi. Iya, sushi betul. Sushi tuh udah identik banget dengan Jepang. Iya, betul. Lu ke Jepang kalau nggak makan sushi kayak lu nggak ke Jepang. Pasti. Lu di Indonesia makan sushi pun serasa kayak lagi di Jepang. Kayak ada you bring a piece of Japan with you. Oke. Ya kan? Itu pun seperti merek-merek kayak burger, McDonald's, Starbucks. Ya kan, McDonald's sama Starbucks tuh udah merepresentasikan kultur atau budaya Western culture. Oke. Gitu. Kalau kayak cappuccino cincau dan kepal Milo nih, itu berarti mereka melewati fase tren, abis itu udah down, hilang. Sorry to say ya, kepal Milo sekarang dulu banyak banget kan, Dulu banyak banget. di mana-mana kan, Betul. sekarang di mana?
Itu karena fase trennya udah habis. Dan mereka tidak berhasil berevolusi menjadi fase habit. Gimana? Apa yang bikin satu produk atau bisnis dari fase tren berubah ke fase ini habit? Nah, itu dia rahasianya di situ. Yang hanya Sour Sally Group yang tahu. Jadi seperti itu. Tapi intinya semua produk bisa kayak begitu. Yes. Ya, oke. Tidak semua produk bisa menjadi fase kedua. Nggak semua produk. Tidak semua produk. Makanya bisnis terakhir Sour Sally Group ini belajar dari Sour Sally, semakin turun ke bawah, bukan semakin naik ke atas, jangan turun ke bawah lah. Semakin naik ke atas, semakin banyak brandnya. Produk dan brandnya itu potensi untuk menjadi habit sama lifestyle lebih besar. Gulu-gulu, bubble tea, cheese tea, kita sudah belajar. Brand terdahulu kita sebelum gulu-gulu, ada yang sudah 8 tahun, ada yang 10 tahun. Sudah jadi habit. Bubble tea, udah jadi habit. Jadi kita bikin. Kopi, orang udah tahu semua, kopi itu udah jadi habit. Bahkan kalau dia tonjolin kopi Indonesia jadi kultur udah kan. Kopi Robusta Indonesia atau Arabica Indonesia, kopi Lampung, kopi mana, iya kan. Warteg. Kalau dibilang warteg itu udah budaya di jalan Indonesia. Udah Indonesia ya, betul. Menurut riset sebelum kita launching warteg itu sudah ada 35.000 warteg di Jabodetabek only. I see. Itu udah budaya orang Indonesia. Middle class, middle low. Blue collar, white collar, makanya warteg. Orang kantoran makanya warteg. Jadi kita semakin mature karena kita launching produk berdasarkan pemahaman ini. Kita sudah tidak mau lagi launching produk yang hanya menurut kita, menurut analisa, we could be wrong, tapi at least 80% secara teori kita sudah pelajarin ya kan. Kita nggak mau launching sesuatu yang hanya jadi tren terus hilang. Jadi stresnya itu saat itu terjadi karena Sour Sally setelah 2 tahun trennya udah habis, down. Kok ngalamin? Ngalamin. Jatuh sales semuanya, jatuh. Saya pernah bocorin ya, Sour Sally itu drop salesnya dari puncaknya sampai akhirnya waktu downnya itu, dia lose salesnya sekitar 90%. 90%? Iya, kayak harga Bitcoin. I see. Terus apa yang terjadi pas itu? Hampir bangkrut, sempat utang di bank 7,5 miliar. 7,5 miliar itu hari utangnya karena kita berupa rekening koran ya. Tahun berapa kok? Tahun 2012. 2012-an sekitar tahun segitu. Jadi ada saldo terakhir di bank 200-300 juta, last throw of the dice, akhirnya berubah kan Sour Sally kan. Jadi rejuvenated, brandnya beda, produknya Black Sakura segala macam. Nah itu yang bikin naik lagi dah. Setelah naik itu, waktu saat down itu saya kan ya stres gitu kan. Mencoba cari jawaban gitu, ke seminar-seminar, ke talk show, ke workshop, nonton video YouTube-nya Rico Huang, ya kan, belajar dari orang lain punya pengalaman, mencoba umumkan. Mungkin nggak langsung dapat jawabannya, tapi dapat bit by bit, puzzle-nya akhirnya digabungin sih jadikan itu. Akhirnya jadi pemahaman. Awalnya saya nggak ada pemahaman tentang itu, fase 1, fase 2, fase 3 nggak ada. Dan fase 1, 2, dan 3 itu teori saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya padukan dengan pengalaman orang lain, saya pahami bisnis F&B ini selama 11-12 tahun, akhirnya saya dapat pemahaman seperti itu. Berarti Koko itu tipe orang yang ketika udah mencapai satu titik, Koko juga tetap humble dan belajar ke orang lain? Harus dong. Tentu. Tapi kayak tadi pengen belajar juga dari bro kan tentang, ada bisnis model tentang dropship, ya kan? Betul. Sebelumnya kan nggak tahu kan, makanya pengen tahu gitu, siapa tahu, karena kita kan terus belajar kan, yang berusaha memahami dari orang lain punya kesuksesan juga, orang lain punya kegagalan juga kita bisa pahami. Setuju. Supaya kita bisa belajar, supaya bisa menghindari kegagalan orang lain, bisa meniru dari kesuksesan orang lain. Dulu waktu Sour Sally 2 tahun 3 tahun pertama waktu masa tren, sering membuat inovasi. Banyak produk kita keluarin tapi nggak ada yang sukses.